Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati. Nah Bunda, pada kesempatan kali ini Bidan Irawati mau membahas tentang bisa nggak ya ibu hamil melahirkan secara normal. Karena biasanya ibu hamil itu pada nggak pede, pada nggak percaya diri bahwa dia bisa sebenarnya melahirkan secara normal. Perlu Bunda ingat, persalinan itu adalah proses alamiah yang terjadi. Jadi semua ibu hamil dari dulu hingga sekarang itu akan melahirkan secara normal jika tidak ada keluhan atau kondisi emergensi tertentu. Ya, jadi Bunda tidak perlu takut atau cemas atau nggak percaya diri jika Bunda tidak bisa melahirkan secara normal. Jadi jawabannya tentu saja bisa Bunda, asalkan Bunda memenuhi syarat untuk melahirkan secara normal. Apa saja sih syaratnya supaya Bunda bisa melahirkan secara normal? Syarat yang pertama itu adalah wajib sekali Bunda melakukan USG. Ya, dari USG itu hasilnya harus normal semua, termasuk dari posisi si dedek bayinya. Normalnya posisinya apa Bunda? Yaitu kepala ada di bagian bawah atau kepala sudah masuk ke dalam panggul. Jangan sampai yang masuk ke dalam panggul atau bagian bawah itu bokong atau bagian tangan atau kaki si dedek bayinya. Karena normalnya posisi untuk melahirkan normal itu harus yang bagian bawahnya itu adalah kepala si dedek bayinya. Untuk mengetahui itu kepala atau bukan ya yang sudah ada di bagian bawah saya, nah Bunda wajib melakukan yang namanya USG. Kalau Bunda belum sempat melakukan USG, Bunda wajib melakukan pemeriksaan kehamilan di bidan terdekat atau di tempat Bunda periksa. Selain dari posisi dedek bayinya, Bunda juga harus menanyakan secara keseluruhan, baik cairan ketubannya, baik dari ari-arinya sudah mengalami pengapuran atau belum, ketubannya sudah habis atau belum, warnanya keruh atau masih jernih, ada lilitan tali pusat apa tidak. Nah, semuanya dokter akan memberikan penjelasan ke Bunda. Misalkan ditemukan suatu kondisi gawat janin atau gawat ibu, nantinya akan disampaikan semuanya ke Bunda. Jadi Bunda tidak perlu khawatir, semoga hasil dari USG Bunda itu normal semuanya. Dan selain itu, selain USG normal, yang kedua, hasil cek lab Bunda, cek laborat Bunda itu harus normal semuanya, termasuk HB darah, protein urin, kemudian dari tes beberapa jenis penyakit seperti hepatitis, HIV, sipilis, itu semuanya normal. Nah, tes ini semuanya itu di mana sih dilakukannya? Bunda bisa melakukan tes lab ini itu di puskesmas wilayah Bunda masing-masing ya, karena ini adalah program dari pemerintah, jadi semuanya gratis tanpa biaya ya, sudah ditanggung oleh pemerintah. Jadi buat Bunda yang sekarang hamil belum sempat cek lab atau belum cek lab, ayo Bunda disempatkan waktunya buat cek lab ya, dan juga USG tadi. Dan yang terakhir, Bunda tidak memiliki resiko tinggi untuk melahirkan secara normal, atau seperti Bunda memiliki riwayat penyakit tertentu, atau Bunda riwayatnya sudah pernah melakukan operasi seperti sesar, melahirkan sesar sebelumnya. Karena biasanya jika Bunda sudah memiliki riwayat sesar, itu dokter menganjurkan demi keselamatan Bunda dan juga dedek bayinya itu harus sesar kembali. Supaya apa Bunda? Karena jika Bunda sudah pernah disesar, ketika Bunda melahirkan normal, ditakutkan jahitan dari luka sesar sebelumnya itu akan mengalami robekan atau peregangan, sehingga takut terjadi robekan dari rahim saat proses persalinan. Itu namanya ruptur uteri. Jadi bahaya, bisa menyebabkan perdarahan hebat ya Bunda ya. Tapi ada juga kok Bunda namanya VBAC. Nah, VBAC ini Bunda bisa melakukannya, syaratnya harus di rumah sakit, ditangani oleh dokter kandungan. Syarat dari VBAC itu apa saja sudah pernah Bidan Irawati jelaskan di video sebelumnya. Yuk buat Bunda yang ingin melahirkan normal, yang sebelumnya sesar, simak ya syarat-syarat dari VBAC di video Bidan Irawati sebelumnya.
Nah, resiko lainnya itu seperti panggul sempit. Untuk mengetahui bahwa Bunda panggul sempit atau tidak, Bunda bisa melakukan pemeriksaan yang namanya ukuran panggul luar dan ukuran panggul dalam. Bisa melakukan di bidan terdekat atau ketika Bunda melakukan USG, minta tolong dokter kandungannya untuk mengecek ukuran panggul dalam Bunda. Biasanya itu di trimester ketiga. Karena penting sekali Bunda buat khususnya anak yang pertama mengecek ukuran panggul dalam Bunda. Karena apa Bunda? Ketika panggul dalam Bunda dinyatakan ternyata panggul sempit, itu memang nanti untuk persalinan secara normal itu akan mengalami kesulitan. Kenapa Bunda? Jika panggul Bunda sempit, itu otomatis si kepala dedek bayinya itu juga akan susah untuk keluarnya. Dan masih banyak lagi resiko tinggi lainnya, termasuk tekanan darah tinggi selama kehamilan. Untuk itu Bunda, bagaimana memastikan Bunda beresiko apa tidak? Bunda bisa periksa ke bidan terdekat ya, karena dari bidan itu nanti biasanya akan mengecek bahwa Bunda ini bisa tidak untuk persalinan secara normal. Jadi dicek apakah Bunda termasuk risiko tinggi untuk melahirkan secara normal. Oke, mulai sekarang Bunda harus rutin lagi ya untuk memeriksakan kehamilan Bunda. Paling tidak selama masa hamil Bunda harus periksa sebanyak 6 kali pemeriksaan. Jadi supaya Bunda masa hamilnya itu selalu terpantau, termasuk dari kondisi Bunda dan juga kondisi janin Bunda. Jangan sampai Bunda selama masa hamil jarang periksa ya, karena akan berdampak buruk nanti saat proses melahirkan. Nah Bunda, itu tadi adalah syarat-syarat untuk melahirkan secara normal. Jadi mulai sekarang buat Bunda semuanya yang memenuhi kriteria tersebut atau syarat-syarat tersebut, Bunda jangan takut ya. Mulai sekarang harus semangat lagi. Kenapa Bunda? Karena apa yang Bunda pikirkan dan Bunda ucapkan nantinya itu akan terjadi ke diri Bunda sendiri. Jadi mulai sekarang Bunda harus berpikir positif dan ucapkan kata-kata yang positif juga. Penyemangat diri sendiri ya, afirmasi positif. Cukup sekian ya Bunda yang dapat Bidan Irawati sampaikan. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.